Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke chapter 12 terkait aset tidak berwujud. Buka chapter 12 ya, referensi buku masing-masing, di mana pembahasan terkait aset tidak berwujud atau intangible asset. Pertama ini masalah ataupun isu ya, isu terkait aset tidak berwujud, jenis-jenis aset tidak berwujud, kemudian penurunan nilai aset, biaya riset dan pengembangan, penyajian post ataupun di sini ada disclosure ya, bagaimana penyajian pengungkapan khusus untuk aset akun aset tidak berwujud. Jadi terkait isu, jenisnya, penurunan, riset dan pengembangan, serta penyajian atau disclosure. Nah, kita lihat dulu karakteristik dari aset tidak berwujud. Jadi aset tidak berwujud pertama ini karakteristiknya tidak memiliki eksistensi fisik ya. Jadi fisiknya tidak kelihatan, beda seperti aset berwujud. Nah, kita bisa melihat wujud fisiknya, sementara aset tidak berwujud fisiknya itu tidak ada ya, tidak kelihatan fisiknya. Kemudian yang kedua, nah ini masuk tadi ya, physical existence, tidak memiliki eksistensi fisik. Kemudian selanjutnya bukan merupakan instrumen keuangan ya, non monetary asset. Di sini kenapa dikatakan tidak masuk kategori instrumen keuangan? Jadi aset seperti piutang, investasi, deposito, saham itu tidak punya fisik ya, dia tidak kelihatan fisik. Tetapi dia dikategorikan sebagai aset. Ya, seperti deposito, saham. Kita nggak bisa melihat fisiknya, tetapi dia punya nilai. Kita klasifikasikan dia sebagai aset. Nah, itu sebagai aset tidak berwujud. Jadi tadi obligasi, saham, deposito itu merupakan kategori aset tidak berwujud. Nah, di sini non moneter ya, dikatakan non moneter berarti kita masukkan kategori-kategori di luar dari aktivitas kegiatan yang menghasilkan uang ya, kegiatan moneter yang menghasilkan uang. Jadi aset tidak berwujud ini bukan masuk kategori moneter, tapi non moneter. Di mana saham obligasi itu kan masuk aset tidak berwujud, tapi dia punya nilai masa depan atau punya nilai moneternya. Apa yang dikatakan non moneter? Di sini yang dikatakan non moneter adalah paten, hak cipta, lisensi, goodwill. Ya, dia tidak punya nilai moneter. Ya, non monetary asset. Jadi seperti paten, hak cipta, lisensi, goodwill, masuklah kategori aset tidak berwujud yang memenuhi karakteristik non monetary asset. Ya, jadi sebenarnya dua poin ini paling penting. Ya, dia tidak punya eksistensi fisiknya dan tidak punya nilai moneter, non monetary asset. Nah, yang pertama ini identifiable, ya, dia punya nilai, tetapi tidak bisa kita identifikasikan. Jadi masuk poin 1 dengan 2 ini hampir sama sebenarnya penjelasannya. Ya. Dia punya nilai, tapi fisiknya nggak ada. Oke. Bagaimana penilaian aset tidak berwujud? Jadi kita lihat, ini ada penilaian yang pertama untuk aset tidak berwujud yang dibeli. Ya. Aset tidak berwujud yang dibeli. Kalau misalnya kita beli aset tidak berwujud, itu dicatat berdasarkan biaya at cost. Jadi kita beli berapa, kita catat ya biaya saat kita mendapatkan aset tidak berwujud tersebut. Nah, kemudian di sini ya includes all cost. Nah, jadi biayanya ini include ya termasuk semua biaya baik itu akuisisi, pengeluaran untuk mendapatkan aset tidak berwujud tersebut. Nah, misalnya apa? Semua biaya saat kita mau mendapatkan atau yang kita keluarkan untuk mendapatkan aset tidak berwujud itu. Seperti biaya hukum. Nah, itu kan include ke dalam pembelian aset tidak berwujud. Kalau kita beli lisensi perlindungan hukum, ada biaya hukumnya, itu include ya. Biayanya itu dimasukkan ke dalam pengeluaran ya saat mendapatkan barang
ataupun aset tidak berwujud tersebut. Nah, kemudian kita lihat jenis biayanya apa saja ya yang masuk ke dalam kategori pembelian aset tidak berwujud ya, pembelian aset tidak berwujud. Nah, ada purchase price, ada legal fees. Nah, inilah yang dikatakan semua biaya. Ini biayanya ya. Harga beli, kemudian biaya hukum, beban insidental ya. Beban insidental. Nah, jadi yang di luar dari perencanaan, ada biaya yang muncul di luar dari perencanaan kita atau dari harga beli yang kita bayar ke penjual ya, penjual aset tidak berwujud itu. Jika ada biaya yang muncul di luar itu, nah itu namanya beban insidental ya, insidental. Ya, jadi ada harga beli, biaya hukum dan insidental. Oke. Kemudian ada aset tidak berwujud yang dibuat internal. Ya, internal ini melakukan ataupun menciptakan aset tidak berwujud. Jadi ada aset tidak berwujud itu karena dibuat internal, ya, dikeluarkan oleh internal, baik itu perusahaan, entitas, itu sama, ya. Nah, dia menciptakan aset tidak berwujud ini dibebankan saat biaya itu dikeluarkan, ya. Jadi munculnya biaya saat kita menciptakan aset tidak berwujud itu. Nah, jadi kita keluarkan biaya untuk mewujudkan aset tidak berwujud. Nah, baik itu biaya penelitian, biaya pengembangan, nah, itu dibebankan semua ke dalam aset tidak berwujud yang dibuat secara internal. Oke ya. Nah, kemudian di sini. Jadi, semua biaya yang dikeluarkan saat kita mau membuat aset tidak berwujud tersebut, misalnya kita mau mengeluarkan paten, mengeluarkan hak cipta. Nah, tadi kan kita mau beli. Kalau aset tidak berwujud yang dibeli, ada biaya hukum, ada biaya beli, dan beban insidental. Ya. Kalau aset yang dibuat, itu dicatat, dibebankan biayanya saat kita mengeluarkan ataupun menciptakan aset tidak berwujud tersebut. Ya. Apa saja yang masuk kategori biaya saat kita mengeluarkan aset tidak berwujud? Biaya riset, biaya pengembangan, ya, development, research cost. Nah, riset pengembangan saat kita mau mengeluarkan paten, kita kan harus riset juga. Ya, kita harus melakukan development. Bagaimana pengembangannya? Kemudian, ya, jadi beberapa pihak memiliki asumsi, jadi biaya yang dikeluarkan secara internal untuk menciptakan aset tidak berwujud itu tidak ada kaitannya dengan nilai real saat kita menjual aset tersebut. Jadi banyak yang mengatakan, oh ini tidak tepat. Kenapa kita mencatat biaya saat kita ciptakan, biaya yang dikeluarkan saat kita menghasilkan aset tidak berwujud itu? Kita harus membebankan apa saja pengeluaran yang kita hasilkan saat menciptakan aset tersebut dengan nilai real. Nah, nilai saat itu, nilai pasar yang saat itu. Nah, karena banyak berasumsi ini tidak tepat. Ya, kenapa bebannya mungkin lebih kecil? Seharusnya kan bebannya bisa dikategorikan lebih besar. Jadi banyak asumsi-asumsi yang mengatakan biaya internal ini harus dikapitalisasi, ya. Jadi biaya langsung. Ini kaitannya dengan akuntansi manajemen juga ada. Nah, jadi biaya internal yang muncul itu harus diperhitungkan juga biaya langsung saat kita memproduksi aset tersebut yang dikeluarkan ya. Tapi jangan hanya yang aset, jangan hanya pengeluaran yang kelihatan saja, pengeluaran yang tidak berwujud seperti biaya hukum itu juga harus diperhitungkan. Nah, jadi banyak yang berasumsi, jangan pengeluaran misalnya, ibu mau mengeluarkan paten, ya, ibu hanya mengeluarkan biaya untuk menciptakan paten tersebut, ya, baik itu biaya misalnya honor si pembuat paten, nah, bagaimana kerjasama ya saat meluncurkan paten. Tapi biaya hukum ya yang mungkin nanti terjadi, biaya perlindungan hukum yang tidak kelihatan, yang tidak muncul saat kita menciptakan aset tidak berwujud itu juga harus diperhitungkan. Seperti biaya hukum tadi ya, biaya yang tidak kelihatan. Nah, biaya yang mungkin belum muncul saat itu tapi ke depannya itu akan ada, ya, kita harus siap-siap mengeluarkan biaya-biaya real yang mungkin terjadi. Nah, kemudian di sini
Kita lihat ya lanjutannya. Internally created intangible. Nah, ini maksudnya research and development, tahapan research and development saat kita mau membuat aset tidak berwujud. Jadi, awal proyek, pengeluarannya berapa, sampai dia bisa dijual. Barang itu bisa dijual. Atau paten ya tadi ya. Kita meluncurkan paten. Expense, ini beban. Baru kita kapitalisasi. Nah, inilah yang kapitalisasi, biaya yang muncul. Ya, kita harus mengkapitalisasi, harus kita hitung ini beban-beban yang muncul yang memang tidak terlibat langsung dalam pembuatan aset tidak berwujud tersebut. Jadi kita kapitalisasi, kita harus hitung berdasarkan nilai realnya. Berdasarkan nilai real. Ya, jadi semua harus diinkludkan. Sama juga tadi kalau kita beli, kita hitung juga biaya-biaya yang tidak muncul saat kita mendapatkan aset itu, seperti biaya hukum, beban insidental, nah, itu juga harus dihitung. Kemudian amortisasi, ya, amortisasi aset tidak berwujud. Ada aset tidak berwujud yang mempunyai umur manfaat yang terbatas, limited life. Jadi umur manfaatnya itu terbatas. Aset tidak berwujud, dia punya batasan umur. Ya, punya batasan umur. Kita lihat di sini. Perkiraan penggunaan aset ini oleh perusahaan. Jadi perusahaan yang memperkirakan bahwasanya umur aset tidak berwujud ini sekian, ya 10 tahun, 20 tahun. Dia punya umur. Kemudian, perkiraan umur aset ya, umur manfaat aset atau kelompok aset. Misalnya jadi gini, perkiraan umur manfaat aset yang lain atau kelompok aset yang lain yang terkait dengan umur manfaat aset tidak berwujud. Nah, jadi kita rata-ratakan, ya, kita rata-ratakan. Oh, kalau misalnya kelompok aset lisensi, ya, aset tidak berwujud lisensi, dia punya batas, ya, batas umurnya itu 30 tahun. Nah, jadi lihat kelompok aset ini kelompok aset tidak berwujud selama ini berapa lama ditaksir umurnya. Ya. Jadi perusahaan bisa mentaksir sendiri atau berdasarkan rata-rata penaksiran umur aset tidak berwujud. Ya. Kemudian ada persyaratan hukum. Persyaratan hukum undang-undang atau kontrak yang membatasi umur manfaat. Jadi bisa dari aturan kebijakan pemerintah. Kemudian tadi terkait undang-undang ya. Nah, ternyata undang-undang bisa memperbarui. Itu juga termasuk menambah umur manfaat, memperbarui apakah ini menambah atau mengurangi. Jadi ikut berkurang juga kalau misalnya dikurangi umurnya. Ikut bertambah juga kalau kebijakan pemerintah menambah umur manfaatnya. Kemudian dampak dari keusangan, ya, faktor ekonomi atau stabilitas industri, ada teknologi, ya, perubahan lingkungan. Itu juga mempengaruhi umur dari aset tidak berwujud itu berkurang. Misalnya, kita punya lisensi menciptakan suatu produk ya. Ibu punya handphone, ibu menciptakan handphone, ibu punya lisensi. Ternyata 10 tahun kemudian ketinggalan zaman itu handphone yang ibu ciptakan. Ya. Lisensinya itu jadi berkurang umurnya. Karena apa? Kecanggihan teknologi menyebabkan barang itu usang. Ya. Aset tidak berwujud itu usang karena adanya kemajuan. Kemudian beban pemeliharaan. Jadi ada beban pemeliharaan yang harus kita hitung. Jadi kalau misalnya kita memperkirakan adanya beban pemeliharaan, kita bisa menambah umur dari aset tidak berwujud tersebut. Nah, jadi kalau kita rutin ya melakukan pemeliharaan aset tidak berwujud tersebut, melakukan perubahan, ya ada biaya yang kita munculkan karena melakukan perubahan, itu bisa menyebabkan berubahnya umur manfaat aset tersebut. Ya, jadi lihat di sini amortisasi ini pertama ya, amortisasi dapat menambah beban, ya beban manfaat, umur manfaat. Kemudian di sini ada akumulasi amortisasi, ada useful life, so reflect the period. Nah, jadi umur manfaat dari aset tersebut ya harus, nah itu yang Kak Ibu katakan, dia harus berkontribusi terhadap arus kas. Ya, ada arus kas,
berapa umur manfaatnya aset tersebut, itu ada pengaruh tidak, mempengaruhi penambahan kas atau malah dia mengurangi kas. Ya, arus kas ini kan kita mau melakukan analisis apakah ada kas yang berlebih atau kekurangan kas. Kalau kita melakukan amortisasi aset tidak berwujud, kira-kira amortisasi aset tidak berwujud ini menambah atau mengurangi kas? Jangan sampai mengurangi kas, tidak ada kontribusi dalam menambah kenaikan kas. Jadi untuk apa kita punya aset tidak berwujud tapi tidak menambah kenaikan kas? Seperti itu ya. Nah, ini aset tidak berwujud, umurnya ini terbatas. Ya, umurnya tidak terbatas. Ya, kalau tadi umurnya terbatas, ini umur yang tidak terbatas. Kalau umur yang tidak terbatas, kita lihat di sini. Ya, kita tidak bisa memperkirakan batasan umur manfaat aset itu berapa lama. Ya, limit on time. Kita tidak bisa memperkirakan umur aset tersebut berapa lama. Nah, tidak diamortisasi. Oke, tidak ada amortisasi karena tidak ada batasan umur. Nah, mass test. Nah, ini kita harus melakukan pengujian. Ya, melakukan pengujian. Untuk apa? Kita melakukan pengujian untuk melakukan impairment. Ya, perubahan dari nilai aset tersebut, misalnya karena kemajuan teknologi, aset ini kita harus hitung dan ukur berapa penurunan nilainya. Nah, walaupun kita tidak bisa menentukan berapa lama manfaat aset ini, ya umurnya tidak terbatas. Tapi kita bisa melakukan pengujian, ya pengujian untuk menghitung apakah terjadi penurunan atau tidak. Pengujian apakah terjadi penurunan atau tidak. Nah, ini jenis aset. Ada aset dengan umur terbatas, limited life, dan aset dengan umur yang tidak terbatas. Nah, misalnya dibeli. Nah, kalau kita beli, kita harus kapitalisasi kedua jenis aset ini. Kenapa? Kita harus memperhitungkan nilai real saat kita mendapatkan aset tersebut. Nah, kalau dibuat internal. Nah, kalau dibuat internal itu kita ada bebankan, ya, beban. Nah, beban ini juga harus diperhitungkan, beban yang muncul saat kita mengeluarkan ataupun menciptakan aset tidak berwujud. Beban apa yang kira-kira akan muncul? Jangan hanya beban yang secara langsung mempengaruhi kenaikan nilai dari aset tersebut ya. Misalnya ibu mau buat tas, beban atau pengeluaran apa secara langsungnya ibu beli. Nah, ibu keluarkan. Berarti kan kulit, ya, upah tenaga kerja. Ibu juga harus memperhitungkan beban atau biaya yang muncul saat barang itu akan dijual. Beban apa? Iklan, promosi, itu juga harus diperhitungkan. Jadi beban yang muncul ya setelah barang ini jadi, setelah aset ini jadi, itu diperhitungkan semuanya. Berapa nilainya? Kalau purchase di sini kapitalisasi, kita harus mengkapitalisasi, menghitung semua biaya yang kita keluarkan saat mendapatkan aset itu. Mana amortisasinya? Kalau umur terbatas, dia harus diamortisasi sepanjang umurnya, sepanjang umur manfaatnya. Tadi bisa dia menetapkan sendiri, perusahaan menetapkan sendiri, atau ada kebijakan pemerintah, atau berdasarkan kelompok umur dari aset itu. Jadi banyak jenisnya tadi kan amortisasi. Kalau untuk umur yang tidak terbatas, itu tidak diamortisasi. Bagaimana pengujiannya? Untuk aset dengan umur terbatas, ya di sini dia lakukan pengujian pemulihan. Jadi dia lakukan pengujian pemulihan dan dia lakukan pengujian nilai wajar atau nilai pasarnya. Kalau yang tidak terbatas, dia lakukan pengujian nilai wajar. Ya, dia uji, ini nilai pasar aset ini berapa sekarang. Dia tidak diamortisasi, tapi nanti kalau udah berjalan 5 tahun, kita uji berapa nilai wajarnya sekarang. Setelah 5 tahun itu berapa nilai wajarnya. Tapi kalau untuk yang umur terbatas, dia harus diamortisasi dan melakukan pengujian nilai wajar. Oke ya, jadi dikurangi nilai amortisasi, diuji lagi berapa nilai wajarnya. Itulah untuk melakukan pengujian. Oke, ini 6 kategori ya, aset tidak berwujud. Jadi aset tidak berwujud itu apa saja kategorinya?
Ini terkait dengan marketing, pemasaran, kemudian dengan pelanggan, customer related, kemudian terkait artistik, seni, ya seni, kemudian kontrak. Kelima ada teknologi, hubungan dengan teknologi dan goodwill. Jadi terkait pemasaran, pelanggan, seni, kontrak, teknologi, dan goodwill. Itu 6 kategori dari aset tidak berwujud. Ini contohnya kalau marketing. Ya, terkait dengan pemasaran. Jadi, terkait dengan pemasaran ini contohnya merek dagang. Ya, merek dagang, kemudian ada nama dagangnya, nama produknya. Kalau dia udah hak ciptakan itu nggak bisa diambil yang lain. Seperti itu ya. Jadi itu contohnya terkait pemasaran. Dia punya merek dagang. Nah, ini kita lihat di US ya, United States. Di sini melakukan pemberian lindungan hukum ya, melakukan perlindungan hukum untuk sejumlah pembaruan kembali yang tidak terbatas. Berarti di sini dia melakukan perlindungan hukum, ada biaya hukum yang muncul selama 10 tahun untuk melindungi merek dagang. Ya, merek dagang yang diluncurkan oleh suatu perusahaan atau suatu entitas. Nah, berarti ada perlindungan hukum selama 10 tahun. Ya, merek dagang dari mungkin ini salah satu kantor patennya di Amerika. Kita harus kapitalisasi biaya saat kita mengakuisisi. Ya, kita harus kapitalisasi biaya, kan biaya tadi harus dikapitalisasi semua. Dan tidak amortisasi. Kenapa tidak diamortisasi? Karena ada kata-kata tidak terbatas. Ya, ada kata-kata tidak terbatas. Kalau ada tadi limited, tambahannya itu baru terbatas. Ya, kalau tidak terbatas, dia tidak lakukan amortisasi, tapi hanya pengujian nilai wajar. Tapi kalau limited, ya, umur manfaat yang terbatas, dia lakukan amortisasi. Seperti itu. Ya. Kemudian ada hubungan dengan pelanggan, konsumen. Berarti ini ada daftar pelanggan, catatan pesanan, hubungan dengan pelanggan terkait dengan kontrak, atau tidak dibuatkan kontrak, hubungan tanpa kontrak. Jadi hubungan dengan pelanggan, customer related intangible asset, aset tidak berwujud terkait dengan pelanggan, itu bisa dalam bentuk catatan pelanggan, catatan produksi, kontrak. Ya. Kemudian di sini, dikapitalisasi, semua biaya dikapitalisasi. Dan di sini ada amortisasi umur manfaatnya. Ya, lihat di sini ya, semua biaya dikapitalisasi, kalau kita buat sendiri, itu dibebankan semuanya. Semua biaya yang muncul. Jadi, kapitalisasi, ya, muncul biayanya, kemudian kita amortisasi. Ya, amortisasi. Kenapa di sini dikatakan kita lakukan amortisasi? Ada informasi di referensi masing-masing ya. Dia menyebutkan bahwasanya dia punya batasan umur. Ini contohnya. Ya, perusahaan Green Market memperoleh daftar pelanggan, customer list. Sebuah surat kabar besar. Nanti dia punya daftar pelanggan di dalam surat kabar. Ini nilainya sebesar 6 juta euro. Tanggal 1 Januari 2011. Nah, kemudian database pelanggan ini itulah yang salah satu masuk ke nama, informasi kontak, apa saja pesanannya, informasi demografis. Itu ya, itu yang masuk kategori daftar pelanggan. Informasi terkait konsumen itu ada semua. Nah, dalam hal ini daftar pelanggan adalah aset tidak berwujud. Jadi, daftar pelanggan itu aset tidak berwujud. Dia punya batasan umur. Batasan umur selama 3 tahun periode. 3 tahun, nah, udah ditentukan, oh batasannya 3 tahun. Kalau tadi kan nggak ada batasan, makanya dia tidak amortisasi. Kita catat, ya, coba catat pembelian pelanggan, ya, pembelian daftar pelanggan, dan amortisasi setiap pelanggan. Jadi kita amortisasi. Customer list, daftar pelanggannya kan 6 juta euro. Cash. Kita keluarkan cash karena dia beli daftar pelanggan. Ya, dia beli daftar pelanggan dari newspaper.
dia keluarkan cash, tapi dia mendapatkan list pelanggan. Kita amortisasi, makanya muncul beban di debit dan ada customer list. Ya, beban ini muncul karena apa? Karena daftar pelanggan. Berarti di sini gini ya, mereka ini mendapatkan daftar pelanggan, catatan perusahaan itu beli. Ya. Jadi green market ini beli sama surat kabar. Oh ini ada daftar pelanggan ya untuk usaha green market. Khusus untuk jenis usahanya green market. Ada kami punya daftar pelanggan. Kalau kalian mau, kalian bisa beli. Tapi di sini punya jangka waktu 3 tahun saja. Jadi informasi terkait pelanggan itu 3 tahun aja didapatkan green market. Nah, dia harus amortisasi setiap tahunnya. Ya, dikeluarkan amortisasi. Berapa bebannya? 2 juta. Dari mana? 6 juta dibagi 3. Kan kalau garis lurus seperti itu. Berapa biaya mendapatkan barang itu dibagi berapa lama umurnya. Ternyata umur manfaatnya 3 tahun, 6 juta dibagi 3 per tahun 2 juta. 31 Desember 2010 dikeluarkanlah beban amortisasi 2 juta. Oke. Kemudian terkait dengan seni. Ini ada lagi nih terkait seni. Berarti kalau kita lihat ya, sering kalian dengar, ini kalian kalau mau mendengarkan musik saya harus beli. Beli kaset, beli CD. Nah, itu dulu ya, zaman ibu CD, kaset. Sekarang kalian harus langganan. Nah, termasuk kalian nonton YouTube. Kalian nggak bisa mendengarkan lagu dia di YouTube yang lain. Ya, saat pertama kali kalian lihat itu pasti di YouTube. Siapa punya studio rekamannya? Ternyata studio rekamannya punya si A. Ya udah, dia meluncurkan lagu itu di studionya si A. Kita harus lihat YouTube-nya si studio A. Karena si penyanyi ini dibayar oleh studio A. Dia punya lisensi, punya hak cipta musik itu. Itu terkait musik ya, perfilman, gambar, foto, audio visual. Kalian seperti nonton ya film Hollywood itu kan di bioskop saat pertama kali. Kalian bayar. Kalau kalian rekam di dalam ruang bioskop itu kalian kena denda. Itu termasuk perlindungan hak cipta ya. Mereka punya hak dalam mendapat apa ya, meluncurkan barang itu pertama kali, karya itu pertama kali, kalian harus hargai, kalian harus bayar. Ya, tidak bisa mendapatkan secara cuma-cuma. Mereka udah dilindungi. Seperti itu, terkait seni. Ya, ada copyright-nya. Oke, nah hak cipta ini, biasanya hak cipta ini diberikan selama 70 tahun. Ya, umurnya itu 70 tahun. Selama 70 tahun. Dia punya garansi atau copyright ini, hak cipta ini umurnya 70 tahun. Dan ini diberikan kepada si pemilik. Nah, gimana amortisasinya? Diamortisasi. Karena dia punya batasan umur 70 tahun. Kalau dia tidak punya batasan umur, tidak perlu amortisasi. Jadi kita amortisasi. Contohnya inilah Walt Disney. Walt Disney kan khususnya karya-karya seperti apa itu contohnya ya? Nah, lagi sering kalian lihat ya. Karena ini tontonan anak-anak ini biasanya. Dongeng-dongeng. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan kontrak. Ya, kontrak. Contohnya apa ini? Lisensi juga. Ya, lisensi hak siaran, kontrak jasa. Jadi kalau ada kontrak itu kontraknya dinamakan aset tidak berwujud. Ya. Seperti waralaba, ya. Atau ibu punya merek dagang dimsum Maihana. Nah, ibu udah punya nama ini. Kalian mau pakai nama merek dimsum ibu bisa, kalian bayar lisensinya lah ya. Nah, franchise kalian bayar kepada ibu, kita buat kontrak berapa lama kalian bisa pakai nama ibu, nama dimsum ibu. Nah, itu namanya kontrak. Ya, franchise itu masuk ke dalam hubungan kontrak. Nah, seperti McD, ini kan juga termasuk perusahaan franchise. Kemudian terkait teknologi. Teknologi ini juga termasuk aset tidak berwujud ya. Teknologi ini contohnya gimana? Nah, biasanya handphone merek Samsung ya, iPhone itu punya lisensi merek sendiri.
Jadi kalau misalnya ada kerjasama antara iPhone dan Samsung, pasti mereka munculkan ini kerjasama iPhone dengan Samsung. Jadi hubungan kerjasama terkait teknologi juga ada batasan umur, misalnya 20 tahun dia punya paten, dia munculkan biaya riset and development karena ada biaya penelitian dan pengembangan kan, kemudian diamortisasi karena punya batasan umur seperti itu. Ini contohnya ya. Perusahaan Harcourt, ini perusahaan Harcourt di sini kita lihat dia punya biaya hukum. Oke, asumsikan dia mengeluarkan biaya hukum sebesar $180.000 tanggal 1 Januari 2011 untuk mempertahankan paten. Nah, ini biaya hukum untuk mempertahankan paten. Nah, paten ini punya umur 20 tahun. Nah, umur patennya 20 tahun, biaya amortisasi dengan garis lurus. Bagaimana dia mencatat biaya hukum dan amortisasi dari paten tersebut? Saat dia mendapatkan paten itu, dia mengeluarkan kas. Makanya paten bertambah, kasnya berkurang. Harus amortisasi. Dari mana? Kita lihat. 180.000 dibagi 20, karena garis lurus. Jadi setiap tahun beban amortisasi paten itu 9.000. Jadi 180.000 bagi 20. 9.000 setiap tahun. Oke, satu lagi ya. Besok Ibu lanjut ya terkait dengan aset tidak berwujud. Kemudian terkait goodwill. Ya. Goodwill ini juga termasuk aset tidak berwujud. Oke. Nah, goodwill ini juga masuk ke paten, tetapi dia berguna untuk mengembangkan aset. Ya, dia diidentifikasi sebagai paten atau hak cipta. Namun jumlah yang dikapitalisasi ini tidak jelas, tidak signifikan. Jadi dia termasuk paten hak cipta, tetapi biaya yang dikapitalisasi itu tidak bisa kita identifikasi. Ya, tidak bisa kita identifikasi. Ini contohnya. Perusahaan multi ya memutuskan untuk memerlukan divisi komponen. Ya, memerlukan salah satu komponen lah untuk traktor mereka. Ya, untuk distributor traktor. Jadi ada salah satu komponen yang dibutuhkan untuk mendistribusikan traktor. Nah, pimpinan dari perusahaan multi, ya, pimpinan dari perusahaan multi tertarik untuk membeli perusahaan kecil. Jadi si multi ini mau beli perusahaan kecil untuk memenuhi kebutuhan salah satu barang yang dijual dia, traktor. Jadi multi ini jual traktor, dia beli perusahaan kecil untuk mendukung penyediaan bahan baku dari penjualan traktor itu. Jadi dia beli perusahaan kecil. Nah, ini kita lihat. Ya, ini kita lihat. Bagaimana disajikan di dalam laporan keuangan saat si perusahaan ini beli ya perusahaan atau entitas kecil. Kita lihat di sini ya ada properti, tanah, equipment, ada inventory, ada piutang dan kas. Itu juga modal, laba ditahan dan hutang lancar. Oke, nah jadi setelah melakukan negosiasi, ini aset laporan keuangan sebelum dia lakukan pembelian. Ya, dia belum beli. Ini laporan keuangan sebelum si multi ini beli entitas kecil. Nah, di sini dia beli entitas kecil. Berapa nilainya? Jadi dia menawarkan, ya, memutuskan untuk menjual. Perusahaan kecil ini memutuskan untuk menjual entitasnya ke si multi. Ya, inilah udah nggak apa-apa, beli aja perusahaan kami sebesar $400.000. Berapa nilai goodwill-nya? Berapa nilai goodwill-nya? Nah, di sini yang dikatakan goodwill itu sama juga dengan hak cipta tadi Ibu katakan ya. Dia beli aset. Ya, dia beli aset di sini. Dalam hal penggabungan usaha. Ya, dia gabungkan usaha, dia beli aset, penggabungan usaha. Biayanya itu dibebankan. Tapi di sini kita nggak bisa mengkapitalisasinya. Khusus semua biaya yang muncul itu kita tidak bisa kapitalisasi. Tapi kita harus bebankan biaya itu. Ya, jadi karena kita tidak bisa bebankan, kita mau gabungkan usaha tidak bisa kita bebankan, itu kita bisa identifikasi dia sebagai goodwill. Ya, biaya yang kita bebankan tetapi tidak bisa dikapitalisasi secara signifikan. Nah, kita
sebutkan dia namanya goodwill. Jadi goodwill ini merupakan aset tidak berwujud. Nah, hanya bisa diidentifikasi jika kita bisa menggabungkan usaha. Ya, nah, kita bisa jual usaha kita. Kita mau jual ke perusahaan lain, ada penggabungan usaha, ada biaya yang muncul, itu namanya goodwill. Ya, jadi ada penggabungan usaha, ada beban yang muncul dinamakan goodwill. Oke, itu yang tidak bisa diidentifikasikan. Nah, jadi tidak bisa diidentifikasikan dan tidak boleh dikapitalisasi. Kita lihat di sini, 400.000 tadi muncul kan? 400.000 bagaimana itu kita goodwill kan? Kita catat sebagai goodwill. 400.000 harga pembelian, karena ditawarkan harga perusahaan itu 400.000, cuman kita nggak tahu ini bebannya berapa. Jadi kita catat sebagai goodwill. Ini properti, patent, inventory, fair value, purchase, ada value assigned to goodwill. Nah, jadi kalau ada selisih, ini nilai pasar aset tersebut. Harga jualnya 400.000. Ternyata fair value-nya harga pasar itu dihargai 350. Kita rugi 50 di sini. Ya. Si perusahaan Tractorlink ini ya menawarkan Multi ini beli aja perusahaan kami 400.000 karena harga pasar saat itu ternyata 350.000 untuk sejenis perusahaan yang menjual komponen traktor tadi. Itu ada kerugian 50.000. Nah, ini kita tidak bisa identifikasi kemana ini ruginya 50.000 ini. Kok ada selisih, ini kita katakan sebagai goodwill. Nah, inilah jurnal. Ada properti, ada paten, inventory. Nah, goodwill. Nah, goodwill ini dicatat di debit kalau ada selisih rugi antara saat kita beli dengan nilai pasar. Lebih tinggi nilai beli dibandingkan nilai pasar. Itu rugi. Kalau kita bisa beli lebih mahal, sebenarnya nilai pasarnya lebih rendah. Liability 55.000, cash 400.000. Ya, cashnya dari mana? Cash saat kita beli 400.000. Nah, selisihnya jadi itu masuk ke hutang. Oke, selisihnya kita masukkan ke liability. Sampai sini dulu, besok kita lanjut ya. Nanti Ibu kirim tugasnya ke Google Classroom, silahkan cek. Baiklah, Ibu tutup dulu ya pertemuan kita hari ini. Nanti Ibu kirim tugas ke Google Classroom. Jangan lupa langsung dikerjakan. Atau nanti Ibu kirim kuis ya. Nanti Ibu pertimbangkan apakah kuis dan atau tugas, tapi silakan akses ke Google Classroom. Baiklah, Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.